Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang lagi mendengarkan kultum ini. Bagi umat Islam, memuliakan tamu merupakan suatu keharusan sebagaimana dikasihkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah tamu walaupun dia seorang kafir. Dia pun telah mempraktekkannya. Suatu ketika datang kepada baginda Nabi SAW tamu non-muslim berjumlah 60 orang, 14 orang diantaranya dari kelompok Kristen Najran. Mereka dipimpin oleh Abdul Masih. Rombongan ini diterima di masjid dengan penuh persahabatan. Bahkan menurut Muhammad ibnu Ja'far ibnu Al-Jubair, sebagaimana dikutip Abdullah Muqsid dalam kitab Al-Shiro Al-Nabawiyah, karya Ibnu Isyam ketika tiba waktu baktian, rombongan tamu ini diperkenankan melakukan baktian di dalam masjid dengan menghadap ke arah timur. Baginda Nabi SAW juga tidak membedakan tamu berdasarkan kelas dan status sosial. Suatu ketika beliau menerima seorang tamu laki-laki Arab gunungan, kira-kira semi primitif. Tiba-tiba tamu ini beranjak ke sudut masjid lalu kencing berdiri di sana. Tentu saja para sahabat marah dan bermaksud memukulnya. Akan tetapi baginda Nabi SAW melarang dan memerintahkan agar kencingnya ditimbun dengan pasir. Bahkan pernah suatu ketika baginda Nabi SAW menerima tamu yang sudah lama dicari-cari masyarakat karena terkenal sebagai tukang onar. Salah seorang sahabat menghunus pedang untuk membunuh orang tersebut, namun ditahan oleh baginda Nabi SAW dan mengatakan, biarkan kita dengarkan apa maksud kedatangannya di sini. Sang tamu menyadari kalau dirinya adalah penjahat dan telah melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Ia menjelaskan tujuannya datang menjumpai baginda Nabi SAW. Siapa tahu di masa lalunya pernah mengerjakan suatu kebaikan, maka ia akan menghibahkan bagian itu kepada orang yang ditunjuk baginda Nabi SAW. Semua sahabat yang hadir di masjid tertegun mendengarkan penjelasan itu. Akhirnya kasus ini menyebabkan turunnya ayat 114 dalam surah Hud. Sesungguhnya amal bajikan itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Betapa mulia dan agungnya pribadi baginda Nabi SAW terhadap tamu. Kita sebagai umatnya selayaknya mencontoh etika baginda Nabi SAW terhadap tamu. Rencana kehadiran Presiden Obama dan rombongannya, terlepas apa dan siapapun mereka, jika bermaksud baik terhadap bangsa Indonesia, seyogyanya kita menerima mereka dengan baik. Mungkin lebih banyak kemaslahatan bisa dicapai dan lebih banyak mudaratan bisa ditolak jika kita menerima mereka dalam suatu meja. Ketimbang kita menolak, kenapa harus melalui jalur konflik kalau bisa dengan jalur damai? Bukankah Allah SWT telah menegaskan dan jalur damai itu lebih baik? Quran Surat An-Nisa ayat 128. Para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.